di dalam karya instalasi itu saya membuat visual ya, yang mana di dalam visual itu kan mata bajak menengadah ke langit atau dengan tanda kutip bahwa mata bajak itu lagi memberontak ya, artinya lagi menggugat langit. Itu artinya bahwa sebetulnya kalau kita melihat kan sebetulnya mata bajak itu kan sebetulnya menghadapnya itu ke bumi, bukannya ke langit. Itu kan itu sebagai metafor dan juga sebagai satir terhadap peristiwa hari ini tentang ekologi kita, terutama sawah ya. Bagaimana alat-alat bajak hari ini itu hampir paripurna ya, tidak menunaikan tugasnya lagi gitu. Artinya bahwa itu di dalam karya itu sebetulnya itu ada pertanyaan dan persoalan yang sangat besar. Bagaimana hari ini keberadaan sawah yang hampir setiap harinya hampir kita kehilangan sawah. Kita bisa riset kok di setiap kabupaten ya, terutama di Kabupaten Badung dan Canggu Utara khususnya. Coba dilihat ya, hampir loh setiap hari kita kehilangan sawah. Terus bagaimana kita mengisi sesuatu yang hilang, kan tidak mungkin. Dan kita juga sangat percaya dan meyakini setiap hari juga manusia bertambah kan. Bagaimana nanti di sini saya punya proyeksi di masa depan. Bagaimana nanti kalau setiap hari kita kehilangan sawah dan tidak ada penggantinya atas sawah itu sendiri. Terus bagaimana generasi kita atau tanggung jawab kita terhadap alam di masa yang akan datang, kan pasti kita akan mengalami sesuatu yang tidak seimbang. Artinya saya meyakini sebetulnya konteks dari karya saya itu ingin berbicara bahwa di masa depan kita akan mengalami problematika yang sangat serius, sangat besar, khususnya persoalan pangan. Kembali lagi dengan persoalan sawah, itu kan artinya sawah bagi masyarakat timur kan bukan hanya urusan pangan semata, karena bagi saya di dalam sawah itu banyak kebudayaan-kebudayaan. Artinya sebetulnya di dalam sawah itu banyak juga lahir kesenian-kesenian ya, seperti Arjo itu kan lahir waktu musim panen ya. Sekomanyi itu loh salah satu contoh. Artinya juga di dalam sawah itu sebenarnya banyak nilai-nilai kemasyarakatan di sana. Ada nilai-nilai sosial di sana, ada nilai-nilai religiusitas di sana, kesucian. Karena di dalam sawah itu kan ada nilai kesucian di sana kan. Bagaimana kita di dalam tradisi timur itu bagaimana kita memperlakukan sawah itu kan seperti juga kita memperlakukan ada ritualnya ya, seperti kita memperlakukan manusia kan. Bagaimana dari Mapak Doyo itu kan, bagaimana proses waktu musim waktu padi kalau hamil ya. Jadi ada ritualnya juga kan. Itu bagaimana itu kan banyak tahapan-tahapannya, itu sama seperti kita memperlakukan tumbuhan itu seperti perlakuannya itu sama seperti manusia itu. Artinya kalau saya melihat ya di dalam sawah itu kan terutama itu ada nilai kesucian di sana kan. Makanya ada beberapa pelinggih pura kan, pura subak gitu kan. Habis itu ada nilai keadilan, makanya ada balai timbang di dalam sawah itu. Karena apa? Ketika suatu persoalan tidak bisa diselesaikan di sana, sudah ada di sana disaksikan oleh ada balai timbang, ada juga pelinggih juga di sana. Artinya bahwa sebetulnya di dalam sawah itu banyak nilai-nilai yang bisa kita petik sebetulnya kan, bukan hanya persoalan pangan gitu loh. Artinya bahwa sebetulnya di Bali kan sebetulnya nilai-nilai itu di masyarakat timur, khususnya di masyarakat agraris itu sebenarnya melekat di dalam DNA masyarakat Bali itu sendiri. Tapi persoalannya bagi saya, sawah itu sebetulnya itu ruang imajiner juga. Yang bagaimana bayangkan kita sebagai masyarakat agraris yang punya kebudayaan yang tinggi, dari keberadaan sawah, terus kita kehilangan sawah, kita kehilangan imajiner, terus kering dong.
kehidupan ini. Ya itu yang saya khawatirkan sebetulnya. Artinya kenapa sawah itu ya sudah selayaknya harus dipertahankan karena itu adalah sebuah keseimbangan, bukan hanya urusan pangan semata. Artinya juga keberadaan sawah terhadap penunjang turisme itu juga saling menguntungkan. Justru bagi saya satu contoh, misalnya ada villa di kawasan Canggu atau Brawa sekitarnya, suatu contoh. Ada villa di samping sawah, pasti nilai villa itu akan nilainya luar biasa ketika sawah itu masih ada. Tapi bayangkan nggak, ketika sawah itu tiada, villa itu nggak ada nilainya. Bisa kok dibuktikan nanti. Ya selama ada sawah di samping villa itu, nilai villa itu luar biasa. Luar biasa karena apa? Sawah lah sebetulnya memberikan nilai. Cuma kan hari ini kesadaran itu tidak diperhatikan, dianggap bahwa sawah itu nggak penting, bahwa villa itu lebih penting daripada sawah. Tapi pada kenyataan justru nilai, artinya bahwa di sini tidak pernah dipersoalkan bagaimana membangun sebuah nilai. Itu yang diabaikan, nilai dari alam itu sendiri. Jadi itu yang tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli. Tapi hari ini kan kita sudah kehilangan itu, hampir setiap hari kita kehilangan nilai-nilai itu. Ya, karena kita kehilangan nilai-nilai itulah, saya membuat sebuah karya, menumbuhkan kembali bagaimana kita menghargai. Di sini sih saya nggak mengkritik, itu haknya semua orang ya. Semua orang pingin kemajuan, semua orang pingin kapital. Tapi kan saya tidak bisa membendung, tapi bagaimana menghargai, karena saya kan toko saya di Kerobokan, rumah saya di Canggu. Jadi di dalam perjalanan hampir setiap bulan itu ada perubahan yang luar biasa ya kanan kiri selama saya melakukan sebuah perjalanan dari Canggu misalnya ke Kerobokan. Saya melihat kanan kiri itu sangat cepat pembangunan. Cuma kan pembangunan itu nggak bisa dibendung. Tapi bagaimana supaya bisa menjaga keseimbangan? Bagi saya sebuah contoh, misalnya punya sawah 10 are misalnya, tapi dibangun misalnya ya sisain kayak 2 are, itu loh buat bagaimana menjaga ekosistem. Tetapi hari ini kan tidak terjadi, habis begitu aja. Artinya jadi sebetulnya kesadaran karya saya ini adalah sebuah peristiwa yang saya lihat dalam keseharian, itu artinya sebuah realita yang ingin saya petik dalam problematika itu jadi sebuah karya. Ini artinya riset secara tidak langsung karena saya mengalami, saya melihat ya peristiwa itu, artinya, dan kita kan nggak bisa membendung karena setiap orang punya hak atas aset, atas propertinya. Dan yang menjadi persoalan hari ini kan memang aset-aset properti menjadi aset kertas, sangat mudah kita untuk memperjualbelikan gitu loh. Peradaban kita yang tumbuh dari air, terus kita kehilangan air, terus bagaimana? Artinya kan kita peradaban tuh bisa selesai dong kalau kita justru peradaban kita lahir dari air, terus kita mengabaikan air itu kan lucu menurut saya. Terus bagaimana kita tidak punya imajinasi lagi tentang air, kita nggak ada lagi. Ya itu artinya kan juga kita hari ini kenapa air menurut saya sangat penting ya, karena kan bayangan lah, di dalam tubuh kita itu berapa persen sih air, kan luar biasa, hampir 60% kan. Dan di alam ini juga bumi ini berapa persen air. Jadi artinya kalau kita kehilangan air kan itu sangat fatal gitu. Terus di dalam karya saya yang di Banyuwangi kan itu mengeringkan air, karena hampir setiap perilaku kita hari ini tidak pernah ada kesadaran untuk investasi air. Artinya investasi air dalam tanda kutip itu kesadaran kita untuk menanam pohon, supaya apa? Supaya air yang kita pakai hari ini artinya bisa juga dinikmati di hari esok, karena kita menanam namanya pohon. Tapi kan hampir kesadaran itu tidak ada. Artinya kenapa saya di dalam karya saya itu mengandung-andung air itu di dalam karya, karena jujur aja di dalam di Nusantara ini hampir setiap setiap wilayah, setiap daerah itu ada bahasa air. Artinya kan bahasa itu peradaban tertua ya. Artinya misalnya kayak di Bali itu ada toyo, ada yeh gitu loh. Habis itu ada istilah lau, itu ada air, itu kan banyak istilah-istilah dia. Istilah air itu loh, bayangkan nggak kalau di Bandung itu, di Jawa Barat itu ada ci, itu menandakan apa? Betapa gayanya peradaban kita tentang air. Sampai ada namanya bahasa air gitu.
Yaitu saya melihat misalnya kalau di Jawa Banyu itu, soalnya bayangkan Bali Toyo, di Jawa Banyu itu, bayangkan hanya selat pulau aja sudah ada bahasa-bahasa yang berbeda tentang air. Itu artinya juga itu sebetulnya bukan kritik juga, itu artinya menumbuhkan sebuah kesadaran bagaimana bahwa di masa depan sebetulnya saya timbul kekhawatiran juga di masa depan, karena air yang notabene-nya gratis dari ilahi kan itu artinya nanti di masa depan air itu menjadi privatisasi air. Artinya ketika air menjadi swastanisasi, bah, tidak mudah kita mendapatkan air, terutama air bersih. Sangat susah di masa depan, tidak gratis lagi. Artinya bagaimana supaya hal itu tidak menjadi ranahnya privatisasi, ya hari ini kesadaran kita untuk bagaimana kita menginvestasi air hari ini. Kalau nggak begitu ya langka air di masa depan, hanya orang-orang yang berduit yang bisa menikmati air bersih. Itu sih sebagai simbol atas karya itu. Dan sebetulnya beton-beton itu simbol dari kecongkakan, simbol dari keangkuhan, kesombongan. Bagaimana hari ini kita dengan mudahnya kita menghancurkan pohon, mendebang pohon itu loh. Kita menganggap bahwa pilar-pilar yang kita tanam itu lebih berharga dari pohon. Itu kan sebuah kesombongan hari ini, tapi di masa depan itu akan menjadi neraka terhadap bumi ini. Dan itu sebagai bentuk juga sebuah perlawanan bagaimana supaya di masa depan diperhatikanlah pohon-pohon itu. Kan hari ini kita melihat kebakaran di mana-mana, kan artinya apa? Bahwa sebetulnya hari ini apalagi ada badai El Nino itu kan yang katanya tuh air sangat susah ya, sangat kita akan mengalami kekeringan yang panjang. Itu menandakan apa? Karena kekurangan pohon. Karena hari ini tuh hampir setiap hari kita kehilangan pohon sama kita kehilangan sawah. Terus bagaimana supaya itu tidak berlarut-larut dan merusak keseimbangan alam, kan karena manusia bagian dari alam seperti saya jelaskan di awal. Tapi kalau alamnya selesai ya kita sebagai manusia selesai juga. Bagaimana juga kita kan nggak bisa berjauhan dari alam. Justru kenapa kita merusak, utang budi kita terhadap alam nggak bisa terbayarkan. Makanya dari itu tuh ya tetap kita harus menghormati alam, ya bagaimana yang menjaganya, tidak bisa hanya selesai di batas ritual. Kalau menurut saya ya jalan satu-satunya kita aware, kita harus peduli bagaimana ya dengan tindakan. Itu aja sih. Betulnya sih saya tidak punya, jadi saya membuat sebuah karya itu saya tidak ingin terlalu monoton dan menjadi menjadi rutinitas ya. Sebetulnya karya saya sih multimedia. Jadi saya tidak terpaku pada logam. Kadang-kadang saya dari logam tiba-tiba saya menggunakan misalnya satu contoh bambu gitu loh. Tiba-tiba saya loncat menggunakan es, itu tiba-tiba saya loncat menggunakan tali plastik. Jadi sebetulnya karya saya itu tidak terpaku pada medium. Artinya saya akan yang utama dalam karya saya adalah konsep. Karena medium itu adalah instrumen menunjang dari konsep saya. Sebetulnya yang utama dalam karya art saya adalah konsep. Saya lebih menekankan sebuah konsep, gagasan. Itu yang saya utamakan ya. Bukan mediumnya itu. Karena nilainya yang lebih saya utamakan di dalam karya-karya fine art saya. Begini ya, artinya kan kita ada sejarah panjang ya tentang lautan dan daratan di Nusantara ini. Artinya sebetulnya kalau kita melihat dari sejarah, kenapa kok peradaban kita itu ada di berdonggaknya hanya di daratan, di kontinental. Padahal kalau kita melihat dari sejarah panjang Nusantara ini, dari misalnya kita melihat Sriwijaya, Mojopahit, padahal kan kalau kita melihat Sriwijaya itu potensi kita sebetulnya laut kan. Bayangkan nggak? Makanya kita dibilang Nusa itu loh. Jadi Indonesia ini kan sebetulnya mohon maaf. Jadi kenapa kita katakan negeri ini ya sebelum Indonesia menjadi Nusantara itu loh. Nusa Antara kan. Artinya bahwa negara kita berada di antara kepulauan-kepulauan itu.
Artinya kan berarti laut yang selama ini menjadi pembatas sebetulnya itu penghubung. Itu ada salah definisi kalau menurut saya. Sebetulnya laut itu adalah bukan pembatas ya, tapi melainkan itu jembatan penghubung antara pulau satu dan pulau. Jadi air itu loh, laut itu sebenarnya penghubung, bukannya pemutus, bukannya jarak, enggak. Itu kalau saya melihat. Terus bagaimana yang selama ini laut ini kan hanya sebagai background aja. Jadi tidak pernah dilihat potensi laut itu, bagaimana potensi laut. Padahal kalau kita melihat pesisir itu kan ada 3 kekuatan di sana. Ada blue culture-nya, ada blue economic-nya, ada blue spirit yang ada di dalam pesisir itu. Yang itu yang tidak dilihat gitu loh. Jadi sebetulnya Giant Octopus itu ingin menghidupkan kembali bagaimana sebetulnya potensi pesisir itu. Ya karena kenapa saya mengambil biota laut yang namanya gurita raksasa atau Giant Octopus? Karena adalah gurita salah satu biota laut yang paling cerdas gitu loh. Yang hari ini gitu loh. Jadi hari ini juga di Bali khususnya bahwa kita sudah di dalam genggaman gurita sebetulnya. Ya makanya sama gurita itu kan ada 8 kaki itu, ada 8 kabupaten kita di Bali, dan kalau kita melihat itu setiap kabupaten itu sudah ada guritanya. Ya kita nggak bisa pungkiri lagi bagaimana kekuatan gurita ini. Mulai dari pesisir menguasai Bali kan. Ya kita bisa lihat itu artinya begini. Coba kita menengok kembali berapa persen sih lokal asli Bali yang memiliki aset di pesisir kan? Bisa dihitung Pak. Semua aset-aset properti yang mewah itu kan miliknya orang luar. Itu sebagai satir juga bagaimana sudah potensi-potensi kita luar biasa hari ini ya sudah dikuasai oleh para gurita, yang mana notabene kita nggak tahu gurita dari mana. Artinya sebetulnya karya itu ingin menggugah sebetulnya kita sebagai masyarakat pesisir, masyarakat timur, kita memiliki laut dan bentangan yang begitu luas. Kita tidak pernah melihat potensi itu. Justru ketika orang-orang, para investor mulai membangun, baru kita ngeh, oh ternyata baru kita sebetulnya itu kan saya membuat karya itu belum begitu ngetren beach club ya. Sekarang kan beach club sudah mulai ngetren. Artinya sebetulnya kehadiran karya gurita itu di pesisir itu ingin menghidupkan nilai-nilai kesadaran kita terhadap potensi pesisir.